Oke, jadi di sini saya mau nyoba apakah benar dengan kita menurunkan resolusi FPS akan naik. Di sini saya akan mencoba dengan device saya Infinix GT 10 Pro 2023 dengan resolusi bawaan Full HD+. Tentunya di sini saya akan menurunkan resolusi menggunakan aplikasi Sin 5 karena aplikasi Sin 5 banyak fungsinya, bisa nurunin resolusi, bisa kasih lihat FPS. Untuk game yang saya coba di sini saya coba Genshin Impact. Dan setelah itu akan kita percepat saja karena loadingnya lama. A few moments later. Untuk device yang saya gunakan ini Infinix GT 10 Pro beneran ya, biar kalian yakin saya kasih lihat aja kayak gini. Nah, ini saya akan tes di Genshin Impact dengan settingan bawaan ya, yang saya pakai biasanya, yaitu settingan di medium 60 fps. Bisa dilihat ini medium 60 fps. Sisanya crowded, anti aliasing saya nyalain, sisanya medium. Saya akan bermain selama sekitar 20 menit dan saya akan lihat apakah HP ini akan lancar atau tidak. Sebelum itu saya akan mengaktifkan Sin 5 nya terlebih dahulu. Sebentar, ini saya salah pencet itu tadi. Nah, sekarang saya akan mengaktifkan Sin 5 nya untuk melihat FPS ya. Ini kenapa kagak kepencet dah. Nah ya, oke. Di sini saya akan mengaktifkan FPS-nya dan sekarang kalian bisa lihat ya FPS-nya di atas itu yang berwarna merah itu. Nah, sekarang saya akan bermain selama sekitar 25 menit. Di awal sih ini berasanya sih lancar-lancar aja sih. Cuman ya HP biasanya kalau udah lama mainnya udah panas kena throttling dia. Throttling sih bagus biar handphonenya suhunya nggak panas berlebih. Cuman throttlingnya ini parah. 40-an aja udah kena throttling loh. Ke 30, 20, malah kadang sampai 10. Ini saya sudah coba battle bentar sih, kelihatannya sih aman aja sih, nggak terlalu throttling, di 30-an masih. Nantilah ini handphone juga masih dingin, belum panas. Nanti kalau udah panas, throttlingnya biasanya lebih parah. Jadi setelah bermain selama kurang lebih 25 menit, saya akan lihat sih apakah dia throttling atau tidak. Saya akan mengeceknya di aplikasi Sin 5 seperti biasa. Sebentar, ini rada nge-lag biasa. Atau ya, resolusi bawaan ya, Full HD+. Nah, untuk FPS kita dapat di average 30 fps dengan suhu yang terpantau cukup panas di 44 derajat. Dia 60 fps itu cuma di awal doang ya, kalian jangan tertipu. Sisanya dia throttling ke 30, 40, rata-rata sih di 30. Kalau nggak battle nyantai, dia ada di 40-an terkadang. Bisa dilihat dari grafik yang ada. Dan saya sekarang akan mengubah resolusinya ke resolusi yang lebih rendah, yaitu 800 kali 360. Sebentar. Nah, saya akan mengubahnya menggunakan aplikasi Sin 5. Sebentar. Nah, saya akan ubah di bagian DPI and Resolution Adjustment. Saya akan ubah yang ini menjadi 800, yang ini menjadi 360. Oke, jadi di sini saya akan mengubahnya ke resolusi 800 kali 360 dengan DPI 125. Tujuannya biar dengan DPI 125 itu layarnya jadi nggak kegedean banget sih. Soalnya kalau dikasih DPI bawaan dia gede banget. Nah, kalau kayak gini kan DPI 125 kan nggak terlalu gede, jadi masih enak dilihat gitu. Nah ya, dia bisa dilihat resolusinya sudah berubah ke 800 kali 360. Nah, lalu saya akan mengetes di game yang sama yaitu Genshin Impact. Sebelumnya saya akan mengaktifkan sidebar dulu itu biar nggak ada garis gitu. Oke, sudah ternonaktifkan. Sekarang saya akan buka Genshin-nya lagi dan loading ulang lagi. Untuk bisa dilihat itu FPS-nya sudah menjadi sangat-sangat besar dan ini jadi rada buram ya, soalnya resolusinya rendah. Jadi rada-rada buram gitu, nggak tajam layarnya. Nah ya, ini saya tunggu loadingnya dulu ya. Jadi sekarang kita sudah masuk ke dalam gamenya dan resolusinya juga sudah turun. Bisa dilihat ini joysticknya sangat-sangat besar dikarenakan resolusinya yang rendah. Bisa dilihat dari FPS sih dia lumayan ya, lumayan nggak stabil. Jadi saya akan teleport dulu ke sini biar sama tempatnya mulainya. Oke, sekarang ini udah mulai berasa anget ya. Apa sebaiknya saya dinginin dulu ya biar sama mulainya sama-sama dari dingin gitu, jadi adil. Ini sih berasanya sih lebih lancar sih, lebih nggak terlalu throttling ke 20-an, kadang 20 fps-an sering loh. Ini sih mendingan, cuman ya emang rada-rada tetap nggak selancar itu.
Cuman ya oke lah, ini udah mendingan jauh daripada sebelumnya. Ya udah, ini saya akan mainkan dulu deh selama 25 menit, nanti saya akan kasih tahu kabar selanjutnya bagaimana. Sekian. A few minutes later. Oke, jadi saya sudah bermain selama sekitar 25 menit ya. Saya akan coba ngelihat bagaimana FPS-nya di aplikasi Scene 5. Sebelumnya saya akan balikin dulu ke normal supaya tidak terlalu besar ya. Oke, sudah kembali menjadi normal. Sekarang kita matikan dulu FPS recorder-nya biar tidak mengganggu. Oke, nah sekarang saya akan lanjut melihat gimana stabil, apakah FPS lebih stabil. Oke, dari data yang kita lihat dari grafiknya ini kelihatan sih FPS-nya lebih stabil. Stabil di 45 dengan suhu yang lebih dingin di 40. Yang sebelumnya itu berada di suhu sekitar di 44 ya, lebih panas 4 derajat. Yang itu lebih dingin loh di 40. Dengan average FPS yang lebih tinggi yaitu di 45. Yang sebelumnya itu ada di 30. Ya, oke sih sebenarnya dengan nurunin resolusi sebenarnya emang iya FPS-nya naik. Nah, ini saya sempat main sebentar lagi, ya sama sih FPS-nya. Average-nya lebih tinggi, suhu lebih rendah. Bagus sih. Berarti benar ya, dengan kita menurunkan resolusi maka FPS itu akan naik. Berarti kesimpulannya yang bisa kita ambil adalah dengan menurunkan resolusi FPS akan naik dan suhu lebih dingin. Dan juga baterai lebih irit dikarenakan tidak terlalu tajam layarnya. Cuman emang sih berasa kalau resolusi diturunin layarnya jadi berasa buram gitu. Jadi nggak enak aja sih lihatnya. Sebenarnya mendingan resolusi bawaan juga sih. Terkadang. Sekian dulu untuk review kali ini. Terima kasih sudah menonton.